Yang ketiga terkait dengan mensolatkan. Jadi mandiin udah, setelah itu mengkafani. Sekarang mensolatkan. Mensolatkan jenazah, mensolatkan mayit itu ada rukunnya. Apa rukunnya sholat mayit itu? Yang pertama niat. Usolli sunnatal usolli nawaitu sholata ala hazal mayit atau usolli ala hazal mayiti. Saya niat sholat untuk mayit ini. Nggak perlu ditambahin nama-namanya. Nggak perlu saya niatkan sholat, nggak wajib gitu. Tapi kalau dia niatin untuk namanya tiba-tiba salah, gitu ya, nanti jadi tidak sah lagi gitu. Jadi tidak sah. Jadi udah cukup saya niat sholat untuk mayit ini, atau saya niat sholat jenazah ikut kepada si imam. Jadi cukup seperti itu juga boleh gitu ya. Niatnya niat. Jadi niat itu wajib, tidak boleh tidak niat. Wajib untuk niat. Yang kedua, rukun yang kedua adalah arba'u takbirat. Harus terdiri dari 4 takbir. Harus terdiri dari 4 takbir. Tidak boleh 3, tidak boleh 5. Harus 4 takbir. As-salisu yang ketiga al-qiyamu alal qadir. Berdiri sholatnya itu bagi yang mampu. Kalau memang mampu berdiri, maka dia boleh. Kalau dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, ya boleh duduk. Jadi berdiri jika mampu itu termasuk rukun. Jadi misalkan kita ini mampu berdiri, lalu kemudian kita sholat jenazah, lalu kita duduk, padahal kita mampu berdiri, itu berarti nggak masuk rukun gitu. Karena rukunnya sholat jenazah itu adalah berdiri ketika sholat. Ar-rabi'u yang keempat, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Cukup Fatihah saja, tidak dengan yang lainnya. Di surat Al-Fatihah termasuk rukun. Al-khamisu yang kelima, as-sholatu ala nabiyyi ba'da saniyah. Sholawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Sholatnya apa? Sholawatnya apa? Bebas sholawatnya. Tapi yang paling baik, yang paling bagus adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu termasuk dianggap sebagai akmaluha. Tapi kalau mau sholatnya cuma sholawatnya pakai Bani Hashim aja, Allahumma sholli ala nabil Hashim Muhammad wa ala alihi wasallam taslima, boleh, nggak apa-apa. Mungkin mau sholawat apa saja. Tapi yang paling akmal, yang paling akmal ini dianggap sebagai sholawat Ibrahimiyah, yang seperti kita sholawat pada tahiyat akhir, gitu ya, pada tahiyat akhir. As-sadisu yang keenam, rukun yang keenam dalam sholat jenazah ini, ad-du'a ulil mayyiti ba'da salisah. Berdoa bagi si mayit setelah takbir yang ketiga. Ini rukun ini. Jadi harus mendoakan dia. Mendoakan. Yang keempat itu, yang takbir doa yang keempat nggak masuk rukun. Jadi kan urutannya tadi gini. Allahu Akbar, kan niat nih, niat Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, itu langsung assalamualaikum, nggak apa-apa itu. Kenapa? Karena hukumnya tidak wajib, tidak juga rukun, Kalau di kita kan masih kita pakai, gitu ya, kita pakai itu, nggak apa-apa karena itu boleh, itu disunnah. Tapi tidak termasuk rukun. Yang rukun itu doa setelah takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, doa yang maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasiqadhu wa jannata ma'wahu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina, segala macam itu. Terus baru kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Di kita kan ada doanya lagi, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Baru kan assalamualaikum gitu kan. Tapi kalau di empat ini tidak termasuk rukun.
Jadi boleh ketika dia udah takbir keempat nih, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Dan di kalau ada sholat jenazahnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama semua imam Masjidil Haram semuanya begitu. Jadi tiganya lama doanya tuh, doanya panjang. Nanti pas Allahu Akbar takbir yang keempat langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rukun yang ketujuh yang terakhir adalah salam. Salam yang ke kanan. Nah, bedanya adalah ini ada perbedaan nih. Ada beberapa ulama yang mensunahkan salamnya itu sampai dengan wabarakatuh. Jadi kalau kita kan salam biasa kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Beberapa ulama mensunahkan salamnya itu lengkap sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bedanya salam ketika sholat jenazah sama salam ketika sholat biasa. Kalau sholat jenazah disunahkan ditambahin sampai dengan wabarakatuh, gitu ya. Tapi ini ikhtilaf. Ketika guru kita Kiai Haji Abdul Salam Zaini wafat, itu kan saya sama menantu beliau Gus Didi yang megang pesantren Al-Faudidin itu di Bandung itu kan beliau itu kan putranya Kiai Abdul Hamid. Jadi pas saya di sana, terus kita kan rapat gitu di dalam itu, rapat soal nguburinnya, soal nyolatinnya segala macam. Terus kemudian sepakat yang nyolatin adalah mantu pertamanya Gus Didi, gitu ya, putra dari Kiai Haji Abdul Hamid. Lalu kata Gus Didi gini ngomong saya, gimana ya Kiai Salam ini kalau untuk Kiai beliau ini Kiai Abdul Salam itu kalau sholat jenazah salamnya pasti pakai sampai wabarakatuh. Tapi ayah saya Kiai Haji Abdul Hamid cukup aja cuma Assalamualaikum warahmatullahi. Terus dia bilang ya ikut saja yang kesenangan yang kita sholatin gitu. Jadi ya sudah akhirnya ya saya juga sama seperti itu, ikut kepada yang kita sholatin. Yang sholatin karena yang sholatinnya ini beliau adalah yang ikut memakai wabarakatuh, maka beliau ketika ngimamin pakai wabarakatuh. Itu padahal beliau sendiri bilang ayah saya nggak pakai wabarakatuh, cukup aja gitu. Seperti itu. Jadi itu di kebanyakan di ulama ada perbedaan antara salamnya sholat jenazah itu lengkap sampai pada wabarakatuh.